Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Kelas 6? Baik ya. Ada yang sakit hari ini? Delvin. Kalau kalian yang sakit tetap berangkat, ada enggak? Tidak ada ya. Oh, Akila sakit. Sakitnya apa Akila? Enggak apa-apa ya. Semoga semuanya Pak Wajib doakan dalam keadaan sehat. Allahumma amin ya. Oke, untuk membuka pelajaran pada pagi hari ini Pak Wajri punya tebak-tebakan ya. Tebak-tebakan. Nanti kalian bisa jawab atau kalian bisa tebak ya. Gampang. Cluenya adalah bumi itu bulat. Kalian kalau ada yang sudah tahu mesti gampang ya. Bumi itu bulat. Kalau angka 25 ada berapa? Ada 2, ada kosong ya. Kalau angka 8 ada 2. Kalau angka 200 angka 2. Ada yang belum tahu nih. Angka 250 ada 1. Kalau angka 3040 masa 3? Ada 2 ya. Cluenya adalah bumi itu bulat. Berarti apa jawabannya? Setiap angka yang ada bulat-bulatnya itu dihitung ya. Misalnya tadi angka berapa? 25, nggak ada bulatnya 2 dan 5. Kalau angka 8 berarti kan bolongannya ada 2. 200 ada berapa yang bulat? Ada 2. Terus 3040 ada 2, 3040 ya. Ada 2 berarti. Oke, tebak-tebakan yang kedua ya. Pak Wajri akan jalan-jalan ke Jogja. Jalan-jalan ke Jogja cluenya ya. Yang pertama, Pak Wajri akan membawa jaket. Yang kedua, Pak Wajri membawa undi-undi buat bekal. Yang ketiga, Pak Wajri bawa apa? Ke Jogja. Jagung salah. Jogja. Iya, Pak Wajri akan bawa kuda. Bingung? Jogja, Jogja ya. Pak Wajri akan yang pertama bawa jaket, yang kedua bawa undi-undi buat bekal, yang ketiga bawa kuda. Terus Pak Wajri bawa apa lagi? Ini jaket. Ya, Pak Wajri bisa bawa jagung. Ada yang bingung? Yang kedua, Pak Wajri akan jalan-jalan ke Belanda. Yang pertama, Pak Wajri akan bawa ban. Buat hati-hati ya. Yang kedua, Pak Wajri akan bawa emas. Nah, sebagai pengganti uang. Yang ketiga, Pak Wajri bawa apa? Lampu bisa. Apalagi? Belanda. Selain lampu, air, betul. Pak Wajri pasti butuh air kan buat minum. Kalian jalan-jalan. Ada lagi? Nasi ya, bukan makanan tapi nasi. Masih 2 lagi. Apalagi yang Pak Wajri bawa? Dompet, betul sekali. Yang satu lagi? HP, salah. Satu lagi terakhir. Pak Wajri bawa apa? Hah? Betul, salah. Bawa ayam, betul. Nah, cluenya adalah Belanda. Berarti dari kata Belanda itu dipecah hurufnya. B tadi bawa apa? Ban. E emas. L lampu. A air. N nasi. D dompet. Dan A ayam. Apapun itu dibawa, aneh tetap dibawa karena cluenya adalah dari kota yang akan dituju ya. Cukup ya. Oke, Pak Wajri sekarang akan absen dulu. Siapa yang tidak berangkat? Zuna.
Afgan, Zahira, Akila Putri, Akila Febi, Zaki, Khairun Nisa, Vio, ya, terus Delvin tidak hadir ya. Delvin ini dari kemarin kok. Kemarin Isra Mi'raj hadir nggak? Tidak hadir. Oh, ya. Yang kedua Dina. Dina ini saat tadi izin. Iya. Delvin. Dina izin. Tansa. Gani. Oh, Hasan dulu, Pak. Hasan, Gani, Kenzi. Terus Laila. Mandala, Marta, Irfan, terus Farhan, Raka tidak hadir, kenapa ini? Gak ada kabar ya. Alfa, Rehan, Naufal, Kia, Aulia, Olivia, Bidat, Yusuf. Ya, kita doakan yang tidak hadir semoga bisa berangkat ya. Ya, kita lanjutkan. Untuk pembelajaran hari ini adalah pembelajaran tematik ya, mata pelajaran tematik. Yang di dalamnya kita akan belajar, kemarin kita sudah mempelajari bagaimana sejarah proklamasi negara Indonesia. Ada yang bisa menceritakan lagi bagaimana ceritanya Indonesia kok bisa merdeka sampai sekarang? Ada yang bisa menceritakan? Gimana Kia? Bisa? Gimana Kanzi? Gimana? Ada yang bisa menceritakan? Pak Wasri ulangi lagi ya. Untuk memperkuat pelajaran kita pada pagi hari ini, kita ulangi dulu seberapa jauh pengetahuan kalian terhadap pelajaran sebelumnya. Jadi Indonesia merdeka itu berawal dulu dari penjajahan kaum Portugis dan Belanda, wong Londo ya. Dulu itu Indonesia itu pernah dijajah selama 300 tahun lebih. Ada yang bilang 350 tahun dijajah. Kemudian juga ternyata di luar negeri sana itu terjadi perang dunia melibatkan banyak negara, ya kan? Ada kelompok sekutu yang berperang itu. Akhirnya apa? Kemudian Indonesia pun ingin mencari teman juga kesusahan karena di sana juga lagi berperang. Nah, akhirnya titik balik dari kemerdekaan Indonesia itu berawal dari negara Jepang yang dibom oleh siapa? Oleh Amerika. 2 kota besarnya dibom sebelum Indonesia merdeka. Lah, padahal orang Jepang itu pada waktu itu sebagian kekuatannya ada di Indonesia untuk menjajah Indonesia. Nah, akhirnya ketika di negaranya sendiri dibom, gimana keadaan Jepang? Tambah lemah atau tambah kuat? Pastinya tambah lemah ya. Tambah lemah, itulah kemudian Indonesia berunding ya kan, bermusyawarah kepada Jepang. Ya aslinya sebelumnya sudah dibentuk badan-badan seperti PKI dan PPKI itu ya. Akhirnya setelah itu diberikan keleluasaan. Kemudian di saat yang seperti itu Jepang lemah, akhirnya Indonesia memproklamasikan dirinya untuk menjadi negara yang merdeka. Ya, tanggal berapa Indonesia merdeka? 17
Agustus tahun 1945. Ternyata ya, sekarang kita spill materinya. Ternyata setelah Indonesia merdeka itu tidak mudah terus bebas, tidak. Kenapa? Banyak sekali penjajah yang masih ada di Indonesia. Lah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah mengamati dan memahami perjuangan Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Ini ya, jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah apa? Mengamati dan memahami perjuangan Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan ya. Kemudian setelah Indonesia merdeka itu kalian bisa buka LKS halaman 32. Ayo coba semuanya dibuka. Halaman 32. Ya. Halaman 32. Minta tolong coba dibacakan Farhan untuk pendahuluannya. Halaman 32. Yang ini Farhan. Ya, terima kasih Mas Farhan ya. Tadi sudah dibacakan oleh Farhan, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun kenyataannya tidak demikian, bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pasukan Belanda datang kembali ke Indonesia, namun rakyat dengan segenap kemampuan dan semangat persatuan berani melawan dan menghadang datangnya pasukan Belanda ke Indonesia, hingga pecahlah pertempuran di berbagai daerah di Indonesia ya. Jadi seperti itu. Perangnya itu bukan sebelum kemerdekaan Indonesia, malah setelah kemerdekaan Indonesia. Karena dengan Indonesia menyatakan diri sebagai negara yang merdeka, mereka sebelumnya yang telah menjajah sudah khawatir, wah Indonesia ini sudah berani melawan ya, sudah berani berontak, ayo kita perangi, seperti itu ya. Kemudian kita buka halaman 33 ya, di sebelahnya halaman 32 itu upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, bangsa Indonesia masih harus berupaya untuk mempertahankan kemerdekaannya. Belanda datang kembali ke Indonesia dengan membonceng pasukan sekutu ya, ada pasukan sekutu. Di sini dilingkari di dalam kurungi yaitu negara Inggris. Inggris merupakan perwakilan sekutu di Asia Tenggara. Adanya keinginan Belanda berkuasa di Indonesia menimbulkan pertentangan. Mereka tidak menghormati kedaulatan Indonesia sebagai negara yang sudah
merdeka. Oleh karena itu terjadi pertempuran melawan Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Pertempuran tersebut adalah sebagai berikut. Sampai 10 pertarungan ya. Bayangkan coba kalian ketika hidup di waktu itu. Mesti kondisinya ya seperti sekarang di Palestina dan di Israel itu ya, yang perang terus setiap hari. Dulu Indonesia juga mengalami seperti itu. Yang pertama, pertempuran 5 hari di Semarang. Ternyata ibu kota kita sendiri dulu Semarang juga terjadi peperangan. Yang kedua, peristiwa heroik di Surabaya. Ini Surabaya ini pertempuran yang besar. Yang pertama di Indonesia ya, pertempuran yang sangat besar. Yang ketiga, Bandung Lautan Api terjadi di kota Bandung. Yang keempat, peristiwa Medan area, ini juga di Medan. Yang kelima, peristiwa Merah Putih di Manado. Pertempuran Ambarawa, pertempuran Puputan Margarana di Bali. Bali juga perang. Pertempuran 11 Desember di Sulawesi Selatan. Kemudian agresi militer Belanda 1 di Jawa dan Sumatera, dan agresi militer 2 di Yogyakarta. Jadi dulu itu Indonesia karena memang negaranya kepulauan ya, tidak satu pulau, terpisah-pisah. Akhirnya dulu juga penjajah itu memeranginya di berbagai tempat. Nah, itu yang menyulitkan Indonesia. Kenapa? Karena kita biasanya kalau ingin perang gimana? Ingin perang itu yang disiapkan apa? Selain senjata tetap strategi. Yang kedua adalah komunikasi ya. Selain senjata kan wajib ya senjata itu. Tapi dulu Indonesia senjatanya juga masih tradisional ya. Pakai apa? Pakai bambu runcing, kadang pakai cuma pedang paling hebat. Pakai pedang, pakai arit, pakai pisau, seadanya, batu ada yang dilempar, ketapel ya bisa. Sedangkan pasukan Belanda, dulu sudah pakai senapan, pakai pistol ya, pakai tank bahkan. Dan kendaraannya sudah berlapis baja sehingga susah untuk dikalahkan ya. Untuk itu, agar lebih memahami pertempuran yang terjadi setelah kemerdekaan Indonesia, kita akan menonton video bagaimana pertempuran mempertahankan kemerdekaan Indonesia terjadi di Surabaya. Pada tanggal berapa itu? Pada tanggal 10 November. Makanya sekarang kalau 10 November menjadi hari apa? Hari Pahlawan, betul sekali ya. 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Karena itu ya. Oke. Di Timur Jawa, kota yang telah dikenal sebagai kota pahlawan tengah dilanda kecemasan. Ya, karena bala tentara dari Eropa yang datang membawa ancaman. Dan saat itulah salah satu pemuda penting di jalan perang ini kami ikut membakar bara perlawanan. Sebelum bertemu dari sini, sesaat setelah proklamasi dibacakan, Indonesia menyesal semangat kembali sanksi. Namun di suatu hotel, kemudian bertolakkan malah bertiba dengan Surabaya. Untuk melunasi bagasi pendidikan, nah seperti ini, dan melawan sambil bergembira sama hasil pulang. Terus mereka ditempatkan Surabaya dan diwaspada. Namun ternyata, yang datang bisa jadi kembali untuk membeli. Di sisi lain, pasukan sekutu datang ke tanah Jawa karena mereka datang dengan tujuan netral. Jadi tentunya, kedatangan mereka bikin pihak Indonesia curiga. Tapi ada satu yang lama menuju Belanda. Dan benar saja, terjadilah berbagai gesekan dan ketegangan. Lalu pada puncaknya, sang pemimpin melawan sampai menyergap
justru murka dan memberikan sebuah kekuatan kepada saudara. Kamu berdoa, mereka akan melepaskan seluruh kekuatan dari laut, darat, hingga udara. Surabaya sempatnya ia menghindari pertumbuhan daerah. Keputusan akhirnya terjadi. Kedaulatan bangsa akan terus dihargai. Ketika perang sudah berlangsung, rakyat terhadap Surabaya ini berkumpul dan bersiap, termasuk seluruh kedua negara. Melalui silakan kami dibutuhkan, berbagai turut membangkitkan moral perjuangan melalui 3 ini. Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet dan memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita belum dan negara Jepang. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan melewat-lewat. Kalau kita ditembak, maka kita akan ganti negara ini. Kita tunjukkan bahwa kita adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hanya orang yang ingin merdeka. Kemudian kita telah merdeka atau mati. Hari pertempuran dunia, para penduduk Surabaya memegang senjata. Pemuda yang telah bertetangga selamat masih mengawal. Saat itu pasukan Indonesia terdiri dari banyak tni, tentara, polisi, pelajar, badan legislatif hingga petani berkuda. Dengan berbagai jumlah dan senjata rampasan Jepang, mereka membangun pertahanan kota dari serangan saudara bersenjata lengkap yang baru aja menang perang dunia. Serangan seperti akhirnya terjadi. Inggris menjadi Surabaya dengan serangan udara dan darat. Tak butuh waktu lama, perang mulai terjadi. Banyak di antaranya adalah warga sipil tak berusaha. Dari hari ke hari, perang berjalan alot dari timur. Sampai pada perang, banyak kawan berhasil masih menjadi kalah. Mereka tidak dapat namun pada akhirnya perang berakhir. Diperkirakan sebanyak belasan ribu rakyat Indonesia mati di 3 negara perang. Walaupun pasukan Indonesia berhasil diperkirakan, wah, merasa berbeda. Tapi bahwa perang di Surabaya ini menjadi terberat pasca perang itu. Saat ini, 10 November dari hari kita menangkap kemudian berlepas dari perang Pahlawan Kuncir. Melalui siaran radio ini, bentuknya dari 30 tahun itu terus berlalu. Menjadi kepada perang berpakaian. Rakyat masih harus mempertahankan kehormatan bangsa, melawan sekutu dan bahkan mengubah satu kota menjadi lautan. Terima kasih sudah nonton Kok Bisa. Mau tanya lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Ya, sudah ya. Kita sudah menonton video pertempuran di Surabaya. Tadi pertempuran di Surabaya melawan negara mana? Negara Inggris ya. Padahal Inggris itu habis menang Perang Dunia Kedua di luar sana ya, habis menang. Tetapi dia datang ke Indonesia. Kemudian
pertempuran di Surabaya itu merupakan pertempuran juga yang terberat yang dialami oleh Inggris setelah Perang Dunia ya. Terjadi pada tanggal berapa tadi? Pada tanggal 10 November. Perangnya itu sampai 3 minggu. Kalian bayangkan, perperangan yang terjadi selama 3 minggu. Tentunya mau makan tidak enak, mau sekolah nggak bisa, mau bekerja juga nggak bisa, ya kan? Karena apa? Karena di Surabaya itu sudah dikepung, semuanya sudah diawasi oleh pasukan Inggris. Nah, sebelum itu pada tanggal 9 Novembernya itu Inggris sebelum menyerang di Surabaya itu memberikan semacam pengumuman gitu atau ultimatum ya bahasanya itu, melalui selebaran kertas tadi disebar lewat udara agar apa? Agar Surabaya menyerah. Surabaya diberikan sama Inggris aja. Tapi apa? Tadi pidatonya ya, seruannya dari Bung Tomo sangat hebat sekali ya. Mungkin kita berada di sana itu Pak Wajri aja kalau mendengar itu merinding ya. Karena semangatnya itu saking luar biasa. Seorang pemimpin pasukan yang hebat, berani ya. Kata dia apa? Kalau kita tidak menyerang, ya kemerdekaan tidak akan didapat. Meskipun secara diri sendiri sudah memproklamirkan bahwa Indonesia sudah merdeka, tapi kan dunia lain kan belum mengakui. Lah untuk diakui lah itu caranya dengan berperang itu. Kemudian apa kata beliau? Kalau kita nggak melawan, ya kita akan binasa. Kita tidak akan merdeka. Lebih baik melawan daripada mati, kemudian merdeka atau mati. Nah, ngeri sekali ya. Kalian bisa lihat di halaman 33 ya. Di situ dijelaskan tentang video tadi bahwa ternyata pasukan Inggris yang dipimpin oleh Brigjen AWS Malabi, ternyata pemimpinnya itu berhasil dibunuh. Itu kan mengakui bahwa Inggris ternyata sangat kesulitan melawan Indonesia, bahkan belum Indonesia, masih cuma di kota Surabaya. Kemudian tetapi ya menewaskan tadi kalau di video hampir 15.000 orang meninggal. Kemudian di pasukan Inggrisnya berapa? 1.500 ya, 1:10 lah, 1:10. Satu orang Inggris mati, 10 orang Surabaya mati ya akibat pertempuran itu. Kemudian lewat pidato dari Bung Tomo itu yang membangkitkan semangat rakyat Surabaya untuk melawan ya. Nah, maka dari itu peristiwa heroik ya, kita kan selama ini kan cuma mengenang para pahlawan ketika apa? Ketika upacara kan, kita mengheningkan cipta, ya gak? Iya, mengheningkan cipta mulai ya dengan seluruh itu kita itu sedang bernyanyi mengenang jasa para pahlawan itu. Mereka rela demi mati ya untuk mempertahankan Indonesia. Kita sekarang sudah enak, hidupnya merdeka, tidak diancam, tidak was-was, mau makan, mau bermain, mau hidup sehari-hari semuanya tenang apa khawatir? Tenang hidup kalian, alhamdulillah ya, semuanya tenang berkat jasa para pahlawan. Nah, kemudian maka setiap tanggal 10 November selalu diperingati sebagai Hari Pahlawan. Sebagai peringatan kota Surabaya, maka dibangunlah Tugu Pahlawan yang ada di Surabaya. Pengaruh pertemuan Surabaya berdampak luas di kalangan internasional. Kemudian di pertempuran Surabaya inilah yang menjadi awal banyaknya nanti pertemuan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Semuanya itu hampir tempur. Dan katanya dulu sejarahnya di Rawasari pun ada perang melawan Belanda dulu ya, setelah kemerdekaan itu ya. Mungkin mbah-mbah kalian, buyut-buyut kalian dulu sudah
mengalami bahwa bahkan menyaksikan ya sampai jalannya itu ditutup ya kan, benteng-tengnya iso masuk. Itu luar biasa sekali ya zaman dahulu. Nah, apa namanya, untuk mengenal jasa para pahlawan itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus seperti apa? Harus tetap berjuang ya, karena dulu mungkin penjajahan dalam bentuk secara fisik langsung diserang, tapi kita sekarang juga ternyata tidak lepas dari penjajahan yang non fisik ya, seperti ekonomi, seperti budaya ya, ekonomi, budaya dan yang lainnya itu apa namanya masih terus harus dipertahankan. Sampai sini ada yang ditanyakan, yang belum paham boleh tunjuk tangan. Tidak ada? Tidak ada ya? Ini tidak ada. Pak Watsri kasih soal, bisa kalian tulis ya. Disiapkan buku tulisnya. Sudah siap? Pak Wajib dikte nomor 1 ya, Pak Wajib dikte soalnya ya. Nomor 1, mengapa Indonesia masih harus berperang setelah merdeka? Nomor 2, pada tanggal berapa terjadi pertempuran di Surabaya? Yang ketiga, siapa nama pemimpin pasukan Inggris? Saat perang di Surabaya.
Nomor 4 ya. Nomor 4. Siapa nama orang yang berpidato membangkitkan semangat rakyat Surabaya Kenapa? Karena untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ya, karena untuk mempertahankan. Ya, betul. Nomor 2, apa soalnya? Tanggal berapa terjadinya pertempuran di Surabaya? Tanggal 10 November 1945. Nomor 3, apa soalnya? Siapa nama pemimpin? Ya, di Surabaya itu dari Inggris siapa? Brigjen AWS Malabi atau Brigjen Malabi ya. Ya, nomor berapa sekarang? 4. Apa soalnya? Siapa orang yang pidato untuk menyemangati? Ya, namanya Bung Tomo. Nomor 5, bagaimana? Ya, sikap kita untuk mengenal jasa para pahlawan. Ya, mengikuti upacara dengan khidmat bisa. Ya, maningkan cipta juga bisa. Upacara kok bisa. Ya, boleh. Kemudian belajar dengan sungguh-sungguh juga bisa ya. Belajar dengan sungguh-sungguh sebagai pelajar. Gitu ya. Ada pertanyaan untuk materi pada hari ini? Tidak ya. Untuk penguatan materi, Pak Wajri akan memberikan kalian kertas kecil ya. Nanti yang Pak Wajri panggil kalian maju. Nanti di sini ada pernyataan benar dan salah ya. Kalian baca, kalian amati. Nih, pernyataannya benar berarti ditempel di kolom benar. Kalau pernyataannya salah berarti ditempel di kolom salah ya. Oke, yang pertama Pak Wajri panggil dulu. Nomor 1, Akila Febi. Maju Akila. Gak apa-apa, jangan takut salah ya, gak apa-apa. Dibaca, langsung ditempel. Menurutmu apa? Nomor 2, Hasan. Langsung ditempel aja Akila. Kira-kira dibaca dulu, kira-kira betul apa salah menurutmu? Nomor 3, Geni. Geni. Gak apa-apa, salah juga gak apa-apa. Langsung tempel aja. Sini pas sini. Ya. Tempel bawahnya ya. Terus nomor 4, perempuan lagi ya. Vio. Vio. Nomor 5, Yusuf. Salah apa betul menurutmu? Salah tepuk sini. Ya, Yusuf. Nomor berapa ini terakhir?
6. Nomor 6 Afdan. Ngajar. Betul apa salah menurutmu? Ya, oke ya, sudah tabel semua. Coba kita koreksi satu-satu untuk penguatan materi ini ya. Yang salah dulu. 11 November Hari Pahlawan, betul apa salah? Salah ya, berarti ini betul. Indonesia tidak perlu berperang setelah proklamasi kemerdekaan, betul apa salah? Salah ya, karena apa? Masih banyak terjadi peperangan. Kemudian negara Australia yang menyerang kota Surabaya, salah apa benar? Salah, yang menyerang negara Inggris. Bung Tomo berpidato memakai HP, benar apa salah? Salah, pakainya apa? Radio. Dulu belum ada HP ya, belum ada yang HP yang canggih seperti sekarang, belum ada. Yang benar, Surabaya dikenal sebagai kota pahlawan, benar apa salah? Benar. Pertempuran Surabaya terjadi selama 3 minggu, benar apa salah? Hebat semuanya. Tetap tepuk tangan semuanya untuk kita, tepuk tangan ya. Oke, pada penutup pembelajaran hari ini, Pak Wajri tanya, apa kesulitan kalian pada pelajaran hari ini? Ada kesulitan apa tidak? Tidak ada? Ya, tidak ada ya. Alhamdulillah semuanya memperhatikan, semuanya mengerjakan, dan diberi penguatan juga bisa dengan benar memberikan jawaban ya. Untuk itu pertemuan yang akan datang semoga kalian lebih baik lagi. Kemudian Pak Wajri juga akan berusaha untuk memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi ya. Nggak ada pertanyaan sampai sini? Ya, kalau tidak ada, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.